Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Burhanuddin. Kali ini kita akan membahas dalam seri mata kuliah metodologi penelitian. Pembahasannya adalah instrumen pengumpulan data penelitian. Instrumen ini penting untuk dipahami karena instrumen itu merupakan alat-alat yang akan kita gunakan dalam rangka mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan penelitian kita di lapangan. Nah, baik, kita langsung saja. Kita mulai dari pengertian dulu. Sesuai yang saya tuliskan di sini bahwa instrumen pengumpulan data itu adalah alat ukur atau pedoman yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kita. Jadi dalam rangka pengumpulan data penelitian tentunya kita membutuhkan suatu alat. Alat itu digunakan nantinya untuk mengukur data penelitian kita di lapangan. Nah, dalam hal penelitian kualitatif, peneliti itu berperan sebagai key instrumen atau instrumen kunci, sehingga keterlibatan peneliti secara aktif di lapangan untuk memperoleh data. Jadi ada perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif. Kalau penelitian kuantitatif, dia membutuhkan suatu alat ukur yang tentu dibuat oleh peneliti sendiri. Nah, sedangkan dalam penelitian kualitatif ada tugas tambahan peneliti di situ, yakni dia berperan sebagai kunci instrumen itu sendiri. Jadi alat yang paling mujarab sebenarnya dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Kenapa? Karena dia sendiri yang akan mengumpulkan datanya di lapangan. Beda dengan kuantitatif, bisa menggunakan suatu alat yang mengurangi keterlibatan peneliti di dalamnya. Contohnya penelitian di laboratorium, dia bisa dibantu oleh mesin mengumpulkan jarak, dia bisa dibantu dengan alat meter untuk mengukur. Untuk menimbang berat misalnya, dia mempunyai alat ukur tersendiri yang sudah dibuat oleh peneliti. Sehingga kalau dalam penelitian kuantitatif hampir kita mengurangi peran peneliti untuk menjadi sebagai alat ukur. Makanya pertimbangan objektivitas dalam penelitian kuantitatif lebih kuat dibandingkan dalam penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bisa saja bersifat subjektif apabila seorang penelitinya yang berperan sebagai key instrumen ini tidak dapat mengontrol dirinya sebagai alat untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, selanjutnya instrumen yang dipergunakan dalam upaya pengumpulan data itu, ini yang penting diperhatikan, harus memperhatikan validitas dan reliabilitasnya. Karena sesungguhnya data yang baik adalah data yang valid dan reliable. Apa itu validitas dan reliabilitas? Menurut Sadikin dan kawan-kawan itu berpendapat bahwa yang dikatakan valid adalah instrumen yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan instrumen reliable adalah instrumen yang konsisten, tepat, akurat dalam mengukur yang seharusnya diukur. Contohnya begini, apabila kita ingin mengukur suatu jarak tempuh, maka kita menggunakan meter ya. Misalnya mengukur panjang jarak itu kita menggunakan satuan meter. Kita ingin mengukur berat, berarti kita menggunakan timbangan. Jangan ditukar. Misalnya Anda ingin mengukur berat badan lalu Anda menggunakan meter.
Itu namanya tidak valid. Nah, sedangkan dikatakan reliable ketika ia konsisten. Yang mana dikatakan konsisten? Ketika kita ukur hari ini dan kita ukur lagi besok, sama saja pengukurannya, nilainya tetap konsisten atau tidak berubah-ubah. Karena satuan ukur itu, misalnya tadi berat ya, kita mengukur suatu benda, pada saat kita mengukur beratnya misalnya 5 kg pada saat itu. Nah, besok kita timbang lagi, hasilnya tetap sama yaitu 5 kg. Artinya alat ukur Anda itu sudah reliable, konsisten, tepat. Karena jangan sampai berubah-ubah. Hari ini kita timbang, misalnya kita menggunakan contoh pengukuran satuan berat, kita menimbang hasilnya 5 kg, besoknya tiba-tiba menjadi 4 kg, berarti alat ukur itu tidak konsisten atau tidak reliable. Nah, bagaimana caranya membuat instrumen kita menjadi valid dan reliable? Yang pertama, Anda bisa mengkonsultasikan, kalau ini penelitian sosial, Anda bisa mengkonsultasikan kepada para pakar dan menanyakan apakah instrumen yang Anda buat itu sudah sesuai dengan apa yang Anda ingin ukur di dalam penelitiannya. Nah, untuk menguji realitasnya, kekonsistenannya, ya Anda bisa lakukan suatu uji coba pada sampel-sampel tertentu. Nah, selanjutnya jenis-jenis instrumen pengumpulan data penelitian. Ada yang non-tes, ada juga instrumen tes, misalnya dalam tes kepribadian, tes kognitif, tes sikap, attitude, dan lain-lainnya. Itu menggunakan sebuah instrumen tes. Misalnya kita bicara instrumen yang bagian kognitif. Untuk mengetahui, misalnya kita ingin mengukur kecerdasan seseorang dalam matematika. Kita mau mengukur seseorang dalam kecerdasannya berbahasa. Nah, tentu kita membutuhkan tes. Kalau misalnya di matematika, ya kita buat tes untuk menjawab soal matematika. Nah, itu disebut dengan instrumen tes. Nah, ada yang non tes. Hal ini sifatnya ketika kita ingin mencari tahu pendapat seseorang. Bisa melalui wawancara, observasi, atau melakukan dokumentasi yang berkaitan dengan data yang Anda butuhkan, atau bisa juga menggunakan angket. Nah, terserah nanti Anda pelajari variabel penelitian Anda dan kemungkinan instrumen yang tepat untuk Anda buat sekaitan dalam pengumpulan data penelitian Anda, cocoknya yang mana. Nah, kita ke wawancara dulu. Nah, wawancara ini sering kita lihat dalam aktivitas sehari-hari kita, baik di melalui media televisi atau di media-media lainnya. Biasanya ada topik-topik wawancara. Nah, definisi dari wawancara sendiri adalah suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada responden dengan mencatat atau merekam jawaban-jawaban responden. Jadi langsung mengajukan pertanyaan kepada responden yang menjadi sampel penelitian Anda, kemudian Anda mencatat, merekam jawaban-jawaban responden. Nah, dalam strukturnya wawancara itu bisa dibagi dua berdasarkan pedoman wawancara yang bisa kita lihat. Yang pertama, pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Nah, tentu saja kreativitas wawancara sangat diperlukan, bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebih banyak bergantung pada pewawancara. Jenis wawancara ini sangat tepat untuk penelitian kasus. Jadi wawancaranya itu tidak terstruktur dan kuncinya adalah berada pada kreativitas pewawancara. Jadi Anda tentu mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan secara garis besar
dalam tulisan Anda lalu mengajukan pertanyaan kepada responden. Nah, yang kedua sifatnya lebih sistematis atau terstruktur, pedoman wawancara yang terstruktur. Disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist pewawancara, tinggal membubuhkan tanda cek pada nomor yang sesuai. Artinya Anda sudah mempersiapkan pertanyaan di dalam kertas Anda dalam bentuk poin-poin, dan Anda segera menceklis pertanyaan yang sudah Anda ajukan dalam wawancara tersebut. Nah, berbeda yang tidak terstruktur. Artinya kalau tidak terstruktur, Anda bisa saja membiarkan responden Anda menjawab pertanyaan Anda sesuai dengan kemana ia membawa arah dari pertanyaan yang Anda ajukan tadi. Sedangkan kalau di wawancara struktur, Anda sifatnya lebih menutup, memberikan suatu kanal jalur yang harus dia jawab sesuai dengan pertanyaan yang Anda sudah sediakan. Itu yang membedakan. Nah, selanjutnya ada teknik dokumentasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian tetapi melalui dokumen. Ya, melalui dokumen. Lain halnya dengan foto-foto, karena biasanya orang-orang memahami yang dokumentasi itu hanyalah sebatas foto. Nah, tidaklah demikian, tetapi dokumentasi yang dimaksud adalah dokumen yang dikumpulkan untuk menjadi data penelitian kita di lapangan. Nah, dokumen itu bisa menjadi catatan tertulis yang isinya merupakan pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa dan berguna bagi sumber data, bukti, informasi keilmiahan yang sukar diperoleh, sukar ditemukan, dan membuka kesempatan lebih memperluas pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki. Contoh, misalnya kita ingin mencari data tentang umur responden kita. Jadi kalau misalnya Anda kesulitan untuk mewawancarai satu-satu dan Anda sudah tahu siapa-siapa respondennya, Anda sisa mencari dokumen pada responden tersebut yang memuat data-data pribadi mereka yang Anda butuhkan. Misalnya Anda membutuhkan tanggal lahirnya, membutuhkan alamatnya, itu bisa kita menggunakan teknik dokumentasi. Nah, kita sisa meminta dokumen tersebut di catatan sipil, misalnya di kelurahan, misalnya apabila di kelurahan menyimpan suatu dokumen yang berkaitan dengan data yang kita butuhkan, itu namanya teknik dokumentasi. Jadi kita tidak perlu lagi wawancara secara langsung untuk menanyakan namanya, tanggal lahirnya, jenis kelaminnya, dan lain-lain sebagainya. Karena itu bisa kita dapatkan melalui teknik dokumentasi. Jadi sebagai seorang peneliti mampu mengenali instrumen apa yang lebih cocok yang saya gunakan dalam penelitian ini dalam rangka memudahkan kita untuk mengumpulkan data penelitian. Nah, selanjutnya ada angket atau kuesioner, yakni sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-hal yang ia ketahui. Nah, di sini ada beberapa jenis responden berdasarkan sudut pandang masing-masing, ya. Yang pertama, kalau kita pandang dari cara menjawab, maka ada yang dinamakan kuesioner terbuka yang memberikan kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan kalimatnya sendiri. Yang kedua, kuesioner tertutup yang sudah disediakan jawabannya sehingga responden tinggal memilih. Dipandang dari jawaban yang diberikan, ada yang disebut dengan kuesioner langsung, yaitu responden menjawab tentang dirinya. Yang kedua, kuesioner tidak langsung, yaitu jika responden menjawab tentang orang lain.
Kalau kita lihat dari segi bentuknya, ada kuesioner yang pilihan ganda yang dimaksud sama dengan kuesioner tertutup. Ada kuesioner isian yang dimaksud adalah kuesioner terbuka. 3, ada checklist, sebuah daftar di mana responden tinggal membubuhkan tanda cek pada kolom yang sesuai. Yang keempat, ada rating scale atau skala bertingkat, yaitu sebuah pernyataan diikuti oleh kolom-kolom yang menunjukkan tingkat-tingkatan, misalnya mulai dari sangat setuju sampai ke sangat tidak setuju. Nah, itu jenis kuesioner apabila kita pandang dari sudut pandang tertentu. Nah, di sini ada sebuah contoh. Kita akan menyusun sebuah instrumen berdasarkan dari contoh yang saya gambarkan di sini. Kalau misalnya judulnya hubungan antara motivasi belajar dengan hasil belajar mahasiswa. Nah, untuk mengukur motivasi belajarnya, saya akan memilih instrumen pembuatan angket, sedangkan untuk mencari hasil belajar mahasiswanya, saya akan menggunakan teknik dokumentasi. Nah, untuk mencari hasil belajar mahasiswa, saya tinggal mencari catatannya misalnya. Nah, dengan hasil belajar ini saya akan menggunakan teknik dokumentasi. Nah, dari teknik dokumentasi ini saya akan mencoba mencari tahu atau mencari di mana dokumen-dokumen yang bisa saya dapatkan untuk mencari tahu nilai-nilai mahasiswa dalam belajar. Sedangkan angket, nah kita akan merumuskan dulu dari pengertian motivasi. Kita buatkan indikator yang mana yang disebut dengan motivasi belajar. Nah, setelah kita mendapatkan definisi itu dan berbagai macam teori tentang motivasi belajar, kita akan merumuskan sebuah pertanyaan. Nah, pertanyaan ini akan kita masukkan di dalam angket. Misalnya, pertanyaan yang sekaitan dengan motivasi belajar. Apakah Anda sering belajar di rumah? A. Sangat sering, B. Sering, C. Jarang, D. Tidak pernah. Nah, masing-masing jawaban ini akan memiliki nilai tingkatan masing-masing. Kita akan memulai dari pertanyaan yang sangat sering itu, yang positif akan mendapatkan nilai lebih tinggi, sampai pada pernyataan yang negatif lebih mendapat nilai yang rendah. Nah, dari poin-poin ini kita akan kumpulkan nantinya di dalam suatu tabulasi data. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Setelah kita mengumpulkan data berdasarkan angket yang kita bagi dan berdasarkan hasil dokumentasi, misalnya sampel 1, setelah kita melakukan akumulasi data pada setiap angket dalam motivasi belajar, kita mendapatkan sampel 1 60, sampel 2 70, sampel 3 45 misalnya, sampel 4 68, sampel 5 65, dan sampel 6 sebanyak 90 motivasinya. Nah, sedangkan hasil belajarnya berdasarkan dokumentasi yang kita dapatkan, nah ada nilai 69 untuk sampel 1, sampel 2 84, dan seterusnya. Nah, kira-kira seperti ini gambaran data setelah kita mengumpulkan data di lapangan menggunakan angket dan menggunakan teknik dokumentasi. Hasil belajar ini juga bisa kita buat instrumen dalam bentuk tes. Misalnya kita memberikan suatu tes pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, nilai yang kita dapatkan itu yang kita kumpulkan, masukkan di dalam data hasil belajar ini. Nah, nantinya kita akan menganalisis data ini untuk menentukan apakah ada hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, untuk menganalisis data kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mencoba menganalisis satu atau sampai 2 variabel yang kira-kira punya hubungan antara variabel satu dengan variabel yang lainnya. Misalnya kita tentukan apakah variabel X mempengaruhi variabel Y,
apakah variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y. Hubungannya seperti apa? Apakah dia saling berhubungan secara positif atau dia berhubungan secara negatif. Contohnya, apakah motivasi belajar itu berpengaruh secara positif terhadap hasil belajar seseorang. Nah, kira-kira begitu untuk materi pengumpulan data pada sesi kali ini. Nanti di sesi selanjutnya kita akan langsung mencoba menganalisis data berdasarkan data yang akan kita kumpulkan nanti di lapangan, atau kita akan membuat suatu data sebagai contoh untuk selanjutnya kita lakukan analisis pada data tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.